Rasulullah, sahabat berkata, apa yaumul harj itu? Rasulullah mengatakan, yaitu adalah masa-masa kekacauan, masa-masa kekacauan. Jadi masa-masa kekacauan, nanti kita akan sampai, kata Rasulullah, masa kekacauan. Wa kanu hakada. Rasulullah mengumpamakan tangannya begini. Ini syabbaka fi asbu'aini. Jadi menyelah-nyelahkan tangannya begitu. Ini bahasa kinayah, bahasa simbol bahwa sudah terjadi perpecahan di antara umat Islam itu dengan apa? Bikhtilafil ara'. Dengan berbeda-bedanya pendapat, yang pendapat itu mengarah kepada saling menghina, saling menafikan, saling mencela, kata Rasulullah. Itu sudah dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mudabbiril layali wal ayyam wa musrifis syuri wal a'wam, hakama fa'adan wa ilaihi tarji'ul akam. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Amma ba'du, hadratal majlis ta'lim, masjid yang kita sama-sama cintai, Masjid Ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan keberkahan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umur yang diberikan oleh Allah semata-mata untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turja syafaatuhu, yang sama-sama kita berharap kelak syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini, mencintai Rasul, meneladani Rasul, dan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Ukhuwah Al-Islamiyah rahimakumullah, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayyuhal jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan Allah, ada ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah yang dalam sisi hadis ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan tidak dikenal, tapi saya tertarik kepada konten hadisnya. Konten hadisnya dalam rangka pedoman kita hidup di dunia ini. Idza ata alayya yaumun, ini pakai idza, apabila datang kepadaku, kata Rasulullah, yaumun, suatu hari. Alhamdulillah kita ditambah oleh Allah hari ini bisa panjang umur. Ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang paling baik daripada hari kemarin. Idza ata alayya yaumun, ketika datang kepadaku, yaumun, satu hari, la azdadu fihi ilman, di hari itu saya kok tidak bertambah ilmu. Di sini pakai nakiro, ilman ismu nakirotin, bermakna umum, pokoknya ilmu, pengetahuan.
yuqarribuni ilallah, yang mana ilmu itu bisa mendekatkan diri aku kepada Allah, kata Rasul. Jadi ketika datang kepadaku hari kok saya tidak bertambah ilmu, yang mana ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah, fala burika fi tulu'is syamsi dzalikal yaum, maka seakan-akan hidupku, kata Rasulullah, tidak diberkahi oleh Allah fi tulu'is syamsi dzalikal yaum, sejak terbitnya matahari nanti. Berarti ini dorongan kita agar bertambah apa saja yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, karena disitulah keberkahan. Keberkahan itu apabila diberikan hidup oleh Allah bertambah dekat, itu berkah. Jadi keberkahan itu bukan karena ekonomi kita lancar, banyak kita, fasilitas kita punya, enggak. Keberkahan itu yuzadu fi ilmu. Di hari itu kita bertambah ilmu, yuqarribuka ilallah, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka disitulah keberkahan kita. Lewat apa? Ya lewat kajian, lewat pengamatan, lewat berfikir, lewat mengambil ibrah dari kejadian-kejadian di alam ini. Maka keberkahan akan kita peroleh salah satunya apabila kita bertambah ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian-kajian yang berlangsung tahunan ini ya intinya hanya yuqarribukum ilallah. Hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Terus sampai Allah mengambil kita. Alangkah bahagianya ketika Allah mengambil kita itu dalam keadaan dekat sekali kepada Allah. Yang intinya nanti mungkin husnul khatimah. Ini yang kita harap. Ya, keberkahan selalu bertambah, selalu bertambah. Bagaimana untuk menambah ilmu, menambah kedekatan? Ya, harus membina pertemanan, harus membina kajian-kajian yang sifatnya adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian ini kita masih uzlah. Ternyata bab uzlah yang terkait dengan manusia sebagai satu komunitas yang bisa mengganggu kita dalam rangka menghadap Allah, maka tawaran dari Imam Ghazali itu adalah uzlah. Ini saya ambil temanya saya ambil sendiri. Menakar uzlah dalam konteks kekinian. Ya, menakar, menimbang-nimbang. Ya, takaran itu salah satu alat untuk menimbang. Menimbang-nimbang apakah uzlah dalam konteks kekinian itu bisa kita lakukan atau tidak. Maka di sini ada nasihat-nasihat dari Imam Ghazali. Ketahuilah dalam bergaul sesama manusia, maka orang yang salik itu adalah orang yang menuju jalan Allah, dan ahlul ilmi, orang yang punya ilmu itu membutuhkan dua hal yang sangat urgent, yang sangat penting sekali, sehingga kita betul-betul sampai kepada tujuan kita. Jadi ada dua hal penting orang yang ahli ibadah, salik, dan orang yang ahli ilmu dalam rangka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini, ahaduhuma sabrun tawilun wa ilmun azimun wa nadarun natifun wa isti'anatum billahi daimah. Pertama, memiliki tingkat kesabaran. Tingkat kesabaran. Sabar itu termasuk ba'dun minal ibadah. Sabar itu termasuk sebagian dari ibadah. Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was sholat. Jadi sholatnya ditaruh kedua, bukan wasta'inu bis sholat was sabri ya. Jadi wasta'inu bis sabri dulu.
Sabar dulu. Makanya sabar itu berat. Kalau orang bisa melaksanakan sholat, tapi belum tentu sabar. Belum tentu. Banyak orang yang sholat itu kisik muring-muring, gak ada. Ya Allah, memang di sini kata Imam Ghazali, sabrun tawilun, sabar yang lama, sabar yang panjang. Jadi sabar itu tidak ada batasnya, Pak. Cuma mungkin kemampuan kita yang ada batasnya. Karena sabar ibadah ya, hatta yaumul qiyamah harus sabar. Karena jelas wasta'inu bis sabri, minta tolonglah kalian kepada Allah dalam menghadapi problematika hidup yang kita hadapi ini bis sabri, dengan kesabaran. Setelah itu wassalam. Ini kesabaran. Maka seorang yang ahli ilmu, orang yang ahli ibadah, yang hidup dalam konteks kekinian ini, dalam rangka menuju Allah memang harus sabar. Memang harus sabar. Dan kesantunan yang tinggi, wa hilmun azimun, dan santun. Halim itu bisa bijaksana atau santun. Apapun yang kita hadapi dalam bermasyarakat dengan bermacam-macam karakteristik yang ada di dalam lingkungan kita, ya kita harus butuh kesantunan yang tinggi, ya, butuh mengendalikan diri yang tinggi, karena macam-macam. Wa nadharun lasifun, nadhar itu memandang dengan meneliti. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka itu tidak meneliti, mencermati bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit itu ditegakkan, bagaimana gunung-gunung itu dihamparkan bumi-bumi ini. Ya, dalam rangka sebagai tanda-tanda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpikir. Ada amalan sahabat itu dua. Para sahabat itu, satu berpikir, dua mengambil ibrah. Jadi kita berpikir dan mengambil ibrah. Mengambil ibrah itu mengambil pelajaran dari sisi kehidupan yang kita alami. Ini yang pertama. Jadi orang yang mau berjalan kepada Allah memang harus sabar. Apalagi ketika kita itu berkhultah, yaitu bergaul dengan masyarakat yang bermacam-macam karakteristik, bermacam-macam budaya, bermacam-macam keilmuan, bermacam-macam latar belakang hidup, bermacam-macam sosial, maka membutuhkan kesabaran yang cukup dalam rangka menghadapi hal-hal yang sifatnya tadi yang dianggap oleh Imam Ghazali sebagai sandungan manusia itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ini penting. Yang kedua, wa tsani ay yakuna fi hadzal ma'na munfaridan anhum wa in kana bisyashi ma'ahum. Kedua, secara maknawi, secara maknanya bisa saja kita mengasingkan diri dari umat manusia, dari sebuah komunitas, tetapi secara ragawi, secara fisik kita berada bersama mereka. Jadi yang kedua ini adalah ya secara hakiki, secara maknawi kita ini ya tetap tidak mengikuti alur kehidupan yang kita saksikan, tetapi secara ragawi memang kita harus berkumpul. Ini tawaran dari beliau Imam Syafi'i bahwa penting untuk dilakukan, membutuhkan kesabaran dan juga diusahakan tidak memisahkan diri. Tetapi walaupun secara maknawi kita harus memilah-milah mana perilaku-perilaku yang bisa mengarahkan diri kepada Allah atau mana perilaku-perilaku yang bisa menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua hal ini penting. Nah, ini ada nasihat sang guru. Ada nasihat sang guru daripada gurunya Imam Ghazali. Na'am yakunu bin nasbi ma'ahum wa bil qalbi ma ab'aduhu.
anhum wa dzalika la umri amrun syadid wa 'aisyun nakid. Dirimu tetap perlu berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini. Jadi ayyakuna bin nafsi ma'ahum. Jadi agar kita ini secara fisik tetap dianjurkan berada di dalam masyarakat, tetapi hatimu tetap jauh dari mereka. Nah, ini lagi-lagi dalam konsep kajian kita, karena ini adalah kajian tazkiyatun nafus, adalah tetap hati menjadi peranan. Jadi dirimu tetap perlu berada di tengah-tengah masyarakat, tapi hatimu tetap jauh dari mereka. Ini memang cukup sulit. Maka diperlukan kesabaran tinggi untuk bisa melalui perjalanan ini. Jogo hatiku sulit, Pak. Ya, untuk tidak terganggu dengan perilaku tetangga. Ini memang sangat sulit. Ya, oleh karena itu ada nasihat ini dari gurunya Imam Ghazali. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Seorang alim, seorang syekh itu biasanya memanggil santrinya dengan anakku. Ada kitab karangan Imam Ghazali, Ayyuhal Walad. Nanti kalau hatam bisa ngaji itu. Wahai anakku. Jadi guru atau syekh atau salik itu dianggap bapak secara ruhani. Jadi bapak kita itu dua. Bapak kandung secara biologis, bapak kita. Ada bapak ruhani, itu bapak, yaitu guru-guru kita. Tanpa adanya guru, ulama-ulama orang alim, ya kita mungkin tidak bisa seperti ini. Maka guru itu penting. Makanya saya nasihatkan kepada anak-anak dalam konteks kekinian itu, hormati gurumu, muliakan gurumu. Karena di akhir-akhir ini kepada guru itu kadang-kadang murid kurang perhatian. Guru itu adalah bapak rohani. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya adalah bapak kita secara rohani itu ya guru-guru kita yang mengajarkan ilmu itu. Siapapun mengajarkan alif ba di desa dulu, itu guru rohani kita. Nah, guru biologis kita ya bapak. Artinya posisi di dalam peradaban Islam, guru itu penting. Makanya dalam peradaban Islam itu ilmu itu harus bersanad. Betul, harus bersanad. Karena gurunya. Jangan sampai terputus. Karena kebanyakan prakteknya di lapangan, seorang salik itu bukan hanya keilmuan gurunya, bukan akhlak gurunya. Makanya di dalam Ta'lim Muta'allim itu kalau kita berguru minimal 3 bulan itu harus diseleksi dulu, Pak. Ya apa gurunya, cara makannya ya apa, cara ngomongnya ya apa, cara akhlaknya ya apa, kerangka pemikirannya itu begini. Tapi kalau di dalam sekolah sekarang kan tidak masuk sekolah sudah gurunya sudah ada. Dulu dalam peradaban Islam itu seperti itu. Jadi betul-betul guru itu bisa mewariskan keilmuan dan bisa mewariskan akhlak. Makanya sering digemborkan oleh ulama bersanad kepada guru, bersandar kepada gurunya. Imam Ghazali kepada gurunya, ya bunayya, kata gurunya, wahai anakku, Imam Ghazali, isfi ahli zamanika, hiduplah di dalam ahli zamanmu. Jadi manusia itu tidak bisa terlepas dari zaman, Pak. Zamannya ya seperti ini sudah. Zaman yang dihadapi anak-anak kita beda dengan zaman yang kita alami. Dulu tahun 80-an kita belum ada TV ya. TV hanya hitam putih. Kan tantangan mencari ilmu tidak begitu banyak. Jadi tidak ada gangguan tetangga, ada TV, tidak ada. Jadi seusia saya dulu itu Masya Allah, belajar itu tidak ada banyak gangguan.
Karena hiburan-hiburan belum ada seperti sekarang. Paling nonton televisi hitam putih, itu pun satu kecamatan baru satu saya lihat itu. Tidak pakai setrum, Pak, pakai aki. Ketika sudah seru-serunya akinya mati, habis. Ya Allah, kenangan-kenangan seperti itu masih muncul. Di zaman saya dulu, ya lumrah dari sebelum maghrib sudah masuk musola, zikir, kemudian isya itu pulang, kadang-kadang balik mani tidur di musola ya. Kemudian subuh menimbakan airnya guru, nyapu. Mungkin bapak-bapak punya pengalaman seperti itu. Konteks kita seperti begitu. Tapi sekarang gak bisa ada anak disamakan, gak bisa. Gak bisa, sulit. Malah kita, iya dulu, sekarang beda Ustaz. Dulu itu sebelum maghrib sudah di musol. Karena tidak ada televisi, tidak ada HP, pada waktu itu HP itu berkembang di mana, nggak tahu. Tapi yang jelas kita nggak ada. Tapi dalam konteks kekinian, masya Allah, Pak, HP itu sudah masuk ke kamar anak-anak, yang sulit dideteksi, yang sulit diawasi. Ya sudah diawasi. Makanya menurut saya anak-anak kita ya lebih komplik masalahnya ya. Bapak-bapak harus tahu. Sekarang SD kelas 5 tidak dibelikan HP, wah nangis. Nangis dimarahi minggat. Ya Allah. Kena ya sudah zamannya seperti, maka harus sabar. Harus sabar yang lama, yang panjang. Kata Imam Ghazali, kata gurunya Imam Ghazali, ya bunayya isfi ali zamanika, wahai anakku, hiduplah bersama orang-orang sezamanmu, wala takdibihim, namun jangan kamu mencontoh mereka. Nah ini, silakan kita hidup dalam konteks zaman yang maju sekali ini. Hidup kita hanya digenggamnya apapun, ingin ini tinggal datang ke rumah, nasi goreng tinggal online. Subhanallah, nasi goreng itu online, nasi goreng, Pak, beberapa menit kemudian dah datang dan lain sebagainya. Wala taktibihim, jangan mencontoh mereka. Thumma kemudian qala ma asyadda hadzal aish, alangkah sulit bila kita melalui hidup di antara manusia lain dengan mengikuti langkah orang-orang yang telah meninggalkan dunia. Ya ulama-ulama dulu, ya untung kitabnya masih ada. Untung kitabnya masih ada. Bapak-bapak kita yang rajin, bapak-bapak kita yang semangat itu. Ya, kita tidak bertemu dengan Rasulullah, kan sulit untuk mencintai seseorang kalau tidak pernah bertemu. Kan sulit secara akal, Bang. Bagaimana kita cinta kepada Rasulullah tidak pernah bertemu? Nah, disinilah sejarah fungsinya. Disinilah kitab-kitab itu mendekatkan diri untuk mengetahui sejarah-sejarah itu. Makanya alhamdulillah ada orang-orang yang ahli menulis, imam-imam itu ditulis. Kalau tidak tulis kita tidak dapat warisannya. Dalam konteks sekarang orang yang ahli menulis itu jarang. Karena anak-anak kita sudah jarang menulis, Pak. Karena budayanya mendengar. YouTube mendengar wes, kepingin ceramah wes setel cari judulnya wes tidur-tiduran mendengar. Anak kita sudah mendengar dan mendengar, jarang sudah menulis, jarang sudah. Karena konteks zamannya ya mendengar sekarang. Ambian sambil tidur-tiduran kan mendengar dan mendengar. Karena konteksnya sudah berbeda. Ini dinasihatkan tetap bersama dengan zamannya, tapi jangan mengikuti ya perilaku-perilaku. Kata Sayyidina Umar itu, al-insan ibnuz zaman, manusia itu anaknya zaman. Ya. Artinya yang menjadi subjek tetap kita. Zamannya mungkin berubah. Jangan menjadi objek. Jangan HP menjadi subjek kita. Kita yang mengatur HP itu. Kalau kita yang diatur oleh HP, wah, waktu kita habis, Pak. Orang TikTokan 5 jam kuat, Pak. TikTokan 5 jam kuat. Ngaji setengah jam itu, Pak, sudah shadaqallahul adzim.
Saya disambati ibu-ibu jamaah, Ustaz, saya tanya Ustaz, kenapa Bu? Saya heran hari-hari ini Ustaz. Kalau saya baca kalau sudah tiktokan, lihat tiktok Ustaz, 5 jam itu kuat Ustaz. Tapi kalau ngaji Ustaz, seperempat jam ngantuk Ustaz. Nah, enggak tahu ibu-ibu punya kasus begitu enggak gitu. Begitu menggoda, Pak. Saya secara sadar kadang-kadang HP tak lempar. Secara sadar tak lempar. Walaupun yang dilihat itu api, tapi itu menyita waktu dibuang. Apalagi yang pendek-pendek ini ya tergantung kita sih. Tergantung kita. Dalam konteks ini tergantung kita. Uzlah dan hidup berjamaah ya. Uzlah dan hidup berjamaah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa alaikum bil jamaah." Ini anjuran untuk jamaah. Alaikum bil jamaah. Ya, alhamdulillah kita itu hidup dalam lingkungan jamaah di bawah masjid yang kita cintai, ukhuwah Islamiyah ini. Mudah-mudahan pertemanan kita, persaudaraan kita itu berlanjut kelak. Jadi al-akhillah, kata Al-Quran, al-akhillah, orang-orang yang berteman di dunia ini, karena ketakwaan nanti tidak akan pernah terjadi permusuhan, tidak akan mengungkit. Karena pertemanan kita di dunia itu berdasarkan ketakwaan. Jadi pertemanan seperti ini, persaudaraan seperti ini, yang nanti akan kekal, akan bertemu lagi. Akan bertemulah bertagi di akhirat Allah. Syukur-syukur kita nanti memang di surga Allah seperti ini kumpul. Harapan kita seperti itu. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian hidup berjamaah. Fa inna yadallahi, sesungguhnya yadda itu kekuatan, di sini bantuan. Sesungguhnya bantuan Allah alal jamaah itu bersama jamaah. Ya. Ini bersama jamaah. Wa inna syaitan, sesungguhnya syaitan di'bul insan, adalah serigala. Di'bun itu serigala bagi manusia. Subhanallah. Jadi manusia itu serigala, Pak. Apalagi kalau jahat, semuanya diterkam. Bahkan serigala itu tidak pernah merekam anaknya. Di zaman sekarang anaknya juga diterkam. Kasus-kasus banyak di media itu, bapaknya dituntut di depan hakim dan lain sebagainya. Bapaknya dibakar, ibunya dibakar, banyak sekarang. Karena ya tadi di sini serigala. Jadi sangat, sesuatu serigala itu kan sangat menakutkan. Yahudu as-sada, yaitu menyergap, mengambil serigala itu dan membunuh domba yang terpisah jauh dari kelompoknya serta menyendiri dari kelompok jamaah. Ini kan bahasa kinaya bahwa memang kita ini harus ya bersatu, harus bersama, tidak boleh berpencar-pencar karena banyak serigala, banyak serigala dalam komunitas. Ya. Dalam komunitas sekarang itu Rasulullah pernah bersabda di hadapan sahabat, mudah-mudahan kamu panjang umur. Nanti kamu akan mengalami apa yang disebut ayyamul harji. Ayyamul harji. Rasulullah, nanti kamu itu akan menghadapi ayyamul harj. Rasulullah, sahabat berkata, apa ayyamul harj itu? Rasulullah mengatakan, yaitu adalah masa-masa kekacauan, masa-masa kekacauan. Jadi masa-masa kekacauan, nanti kita akan sampai, kata Rasulullah, masa kekacauan. Wa kanu hakada. Rasulullah mengumpamakan tangannya begini. Ini syabbaka fi asbu'aini. Jadi menyelah-nyelahkan tangannya begitu. Ini bahasa kinaya, bahasa simbol bahwa sudah terjadi perpecahan di antara umat Islam itu. Dengan apa? Bikhtilafil ara', dengan berbeda-bedanya pendapat, yang pendapat itu mengarah kepada saling menghina, saling menafikan, saling mencela, kata Rasulullah. Itu sudah dikatakan.
Terus yang paling parah kata Rasulullah, wala ya'manu rajulun jalisahu. Seseorang itu di masa kekacauan sudah tidak merasa aman dengan temannya sendiri, Pak. La ya'manu rajulun jalisahu. Seseorang itu tidak merasa aman dengan teman di sini, dengan temannya duduknya. Sudah saling mencurigai. Mungkin satu majelis, mungkin satu kelompok, tapi sudah tidak ada kenyamanan. Itu sudah termasuk kata Rasulullah adalah hari kekacauan. Jadi hina la ya'manu rajulun jalisahu, ketika seseorang tidak merasa aman dengan temannya sendiri. Ya, apakah terjadi atau tidak tinggal analisis kita. Apa zaman terjadi, apa sekarang analisis Rasulullah 1500 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, apakah sudah terbukti dalam konteks kekinian? Tinggal kita menganalisanya. Jadi anjuran untuk tetap kita berjamaah dalam konteks ini. Beliau juga bersabda, inna syaitan ma'al faddi wa huwa ma'al isnain ab. Sesungguhnya syaitan itu bersama orang-orang yang menyendiri. Tidak boleh menyendiri, Bu. Sumpek bagaimanapun sampean cari konco, rujaan kayak datang. Pokoknya jangan menyendiri. Dalam kaidah fikih itu jalan menyendiri kalau tidak terpaksa tidak boleh. Artinya kalau kamu berjalan 2 orang, angkat satu menjadi pemimpin. Kenapa? Filosofinya kalau orang keluar sendirian, itu nanti kalau ada apa-apa di tengah jalan, ada kemudaratan, mengancam jiwanya, ini tidak bisa temannya ini. Kalau berdua kan temannya bisa lari, Pak ya. Bisa lari untuk melapor, kan begitu filosofinya. Maka kalau kita berjalan 3 orang, angkat satu pemimpin. Berjalan 4 orang, angkat satu pemimpin. Apa? Nanti ketika di dalam perjalanan kok menemui hal-hal yang harus diputuskan, maka pemimpin itu yang memutuskan. Inilah Islam, Pak. Jadi tidak boleh jalan sendirian. Kecuali mungkin terpaksa, ya sudah. Kalau punya supir, ya ngajaklah harus berdua, entah anak ya entah istri. Karena kalau bersendirian ada apa-apa kehilangan jejak. Tapi kalau berdua dirampok, satunya bisa lari, bisa melapor kepada yang berwajib atau bisa menyelamatkan diri dan kemudian mengungkap masalahnya. Makanya di sini inna syaiton. Tapi kalau menyendiri dalam rangka ibadah kepada Allah, beda lagi. Ya, beda lagi. Sesungguhnya syaitan itu bersama orang-orang yang mendiri dan ia menjaga jarak dengan manusia bila jumlahnya 2 orang yang tengah berjamaah. Jadi memang setan itu takut ketika kita berjamaah. Maka setan paling takut kalau orang itu ahli berjamaah. Karena dia akan kumpul. Ya berjamaah, majlis taklim, jelas. Rasulullah bersabda, ilzam baitaka wa amlik alaika lisanaka wa khud ma ta'rifu wa dar ma tunkiru wa alaika bi ambil khassa nafsika wa dar anka amrul amma. Tetaplah di rumahmu, tetap di rumah. Kendalikan lisanmu, ambil apa yang kamu ketahui, tinggalkan apa yang kamu ingkari, perhatikan urusan pribadimu, serta tinggalkan yang bersifat umum. Ini adalah hal-hal yang kita dianjurkan memang memisahkan diri secara maknawi. Ya, tetap di rumah, Ilzam baitak. Tapi di sini kendalikan lisan. Jadi kalau dunia HP sekarang tidak mudah-mudah memberikan komentar, tidak mudah-mudah men-share, ya, share tulisan, bisa saja tulisannya itu menyakitkan orang. Maka hati-hati. Kata Rasulullah, ketika zaman seperti ini di dunia media seperti ini, Rasulullah mengatakan kendalikan komentarmu, kendalikan catatan-catatan responmu, ya.
Kemudian ambil apa yang kamu ketahui, sudah. Yang kita ketahui itu dan itu sudah mantap, ya kita tekuni sudah. Ya. Dan tinggalkan apa yang kamu ingkari. Tapi kata ulama, ini ditafsir lagi, saya baca di dalam tafsirnya, kata-kata ini kita harus tinggal di rumah, kemudian kita tidak berkomentar, bahkan di dalam konteks lain adalah pasif, ya. Ini ditujukan wahada kulluhu yuhmalu alaman a'jaza min amril nahyi wa nahyi anil munkar. Ini diarahkan kepada orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk merubah fitnah zaman, kemungkaran zaman. Tidak punya kemampuan. Dia bukan seorang penguasa, dia bukan seorang yang punya power, punya force, dia tidak punya kekuatan, baru ini. Tetapi bagi orang yang punya kekuatan tetap, Pak, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau punya kekuatan, punya kekuasaan, tetap. Ini di dalam penjelasannya, hadis ini diarahkan kepada orang yang tidak punya kemampuan untuk merubah suatu sistem atau suatu perilaku di masyarakat. Tidak punya kemampuan. Nah, tidak punya kemampuan. Maka sudah, tinggal aja di rumah. Jangan banyak komentar. Tapi bagi orang yang punya kemampuan, silakan. Di DPR harus berbicara. Karena dia punya power, punya kemampuan. Kalau kita tidak punya power, ya sudah. Untuk menyelamatkan hati kita. Kalau ngomong malah engkau ditangkap atau apa. Ya, Rocky Gerung kalau ngomong itu filsafat Jawa tinggi, gak bisa didelik hukum. Nah, kita lah ngomong kadang-kadang gak tahu. Artinya hadis ini tidak berlaku umum, hanya dianjurkan kepada orang-orang yang memang sudah tidak punya kemampuan. Seperti kita itu merubah, tidak punya kemampuan, ya sudah. Tawarannya apa kata Rasulullah? Yungkiruhu fi qalbihi, mengingkari di dalam hati. Ketika sampean tidak sepakat, tidak senang dengan sesuatu yang itu dianggap kemungkaran dan kita tidak bisa dan punya power untuk merubahnya, ya sudah, kita di dalam hati tidak setuju. Ya Allah, saya nggak setuju itu, ya Allah. Ada undang-undang nomor berapa sekarang yang dikaji tentang pemakaian apa? Subhanallah, banyak. Ya, itu kalau yang punya ya harus dilawan. Yang duduk-duduk di PR, anak-anak yang di pakai kontrasepsi itu, ini nomor berapa saya buka kemarin itu. Ya, memang itu harus dilawan bagi anggota-anggota yang duduk di DPR. Tapi zamannya kadang-kadangnya sudah, kata Rasulullah ya, kata Rasulullah itu sudah wa yuba'u ad-dini bi aradin yasir. Agama itu sudah dijual dengan harga yang murah. Ya, harga yang, ketika berbicara tentang agama tidak terlalu serius. Ya. Nah, ini sudah merupakan tanda zaman. Bahkan penyogokan, korupsi itu sangat licin sekali sudah. Ya wallahu a'lam. Tapi kalau yang punya kemampuan, monggo. Yang punya kemampuan. Tapi bagi tidak punya kemampuan, sudah. Ingkari di dalam hatinya, lebih banyak di rumah, datang berjamaah, datang majelis taklim. Setelah itu kondisikan keluarga kita untuk tidak terjebak dalam zaman yang sekarang. Di dalam keterangan lain itu katanya sudah nampak di hadapan kita, itu zaman itu sudah nampak. Tinggal bagaimana sikap kita. Nah, di atas itu ada kata alaikum bil jamaah. Ini alaikum bil jamaah. Di dalam hadis itu kamu harus di dalam berjamaah. Hendaknya kalian bersama berjamaah. Nah, di sini menurut pendapat kitab ini Imam Ghazali memberikan masukan-masukan dalam kerangka kita itu disuruh tetap berada di dalam berjamaah. Nah, ya. Yang pertama,
bahwa yang dimaksud dengan berjamaah itu adalah perkara-perkara wa tsani alaikum bil jamaah, yakni bi alla tanqati'u anhum fi jam'ihim wa jama'atihim wa nahwiha fa inna fiha quwwatad din. Bahwa yang dimaksud dengan berjamaah ialah perkara agama dan hukum. Ya, ini tetap kita konsisten dengan agama dan hukum-hukum. Sebab umat tidak akan bersepakat atau berkumpul di dalam kesesatan, maka melanggar ijma' dan hukum yang menjadi mayoritas serta menentang mereka adalah batil, bukan batin ini, batil dan sesat. Ya, batin dan sesat. Ini tawaran beliau, bahwa yang dimaksud alaikum bil jamaah itu sepakat atau berkumpul dalam jamaah itu masalah-masalah hukum. Ya, masalah hukum haram, hukum halal itu tidak bisa ditolerir. Ya. Kemudian kalau kita hanya menghindari situasi yang seperti ini, kemudian kita mengasingkan diri itu demi kemaslahatan agama, maka ini tidak termasuk dalam hal tersebut. Dalam hal tersebut berjamaah. Artinya dalam rangka melaksanakan agama untuk memelihara dirinya biar tidak tergerus, maka boleh saja kita itu tidak berjamaah dalam arti mengasingkan diri. Ya, boleh dalam mengasingkan diri umpamanya untuk menyelamatkan dirinya, tapi dalam masalah hukum kita tetap tegas, ya. Tidak boleh, kita harus tegas. Tapi hal-hal yang sifatnya kok kita implikasi dari hukum itu kok tidak mengenakan, kemudian tidak membuat kita nyaman di sebuah tempat, ya kita boleh beruslah, tapi tetap kebenaran kita tetap memberikan suara. Ya, kalau memang tidak bisa tadi itu adalah dengan yang kedua, bahwa hendaklah kalian bersama jamaah, yaitu tidak memisahkan diri dari mereka seperti sholat Jumat. Ya, harus tetap sholat Jumat. Sholat Id, ya, 1-2 kali dalam setahun, ya, dengan sholat Idul Adha, Idul Fitri. Sholat jamaah lainnya. Karena dalam sholat jamaah itu terdapat kekuatan agama dan kesempurnaan Islam. Nah, ini tentang sholat berjamaah juga mendatangkan berkah dan Allah mencurahkan kasih sayang. Ini yang nomor 2 tawaran beliau. Di tawaran beliau. Nah ini, wala yanqati'u min jumu'il Islam wal khairat al-amma. Ya. Jadi tawaran beliau, ya, walau seburuk-buruk apapun zaman itu, usahakan tetap berjamaah, berkumpul maksudnya. Walaupun setelah berkumpul kita kembali ke tempat masing-masing, tapi jangan sampai tinggalkan jamaah, karena jamaah itu mempunyai pengaruh. Orang-orang kafir itu takut kalau kita masih berjamaah. Makanya di musola rame-rame kan. Bahkan Profesor Dr. Asirjani itu menganalisis bahwa ketika sholat subuh itu sudah menandingi sholat Jumat, maka orang kafir sangat takut. Sholat subuh menandingi sholat Jumat. Kira-kira sholat subuh dengan sholat Jumat banyak sholat Jumat atau sholat subuh, Pak? Sholat Jumat. Andai kata sholat Jumat itu, ya, apa? Andai kata sholat subuh itu sama dengan sholat Jumat, wis ketar-ketir, Pak. Orang kafir ketar-ketir. Tapi kenyataan fakta di lapangan, sholat subuh ya hebat, tapi tidak apa-apa. Inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, walaupun sedikit tidak apa-apa, ya. Ya, qalilan min ibadiyas syakur katanya. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Ya, kalau dibandingkan dengan masyarakat sekitar, kan ini belum berapa persennya, Pak, ya. Tapi inilah yang terakhir,
Kemungkinan lain penekanan Rasulullah agar umatnya hidup berjamaah itu bukan pada zaman yang merajalela, artinya zaman biasa-biasa saja. Kerusakan dan ditujukan bagi orang-orang yang lemah dalam bidang agamanya. Adapun bagi orang yang teguh imannya dan kuat pengetahuannya, apabila menyaksikan zaman fitnah maka uzlah lebih baik baginya, meski demikian tidak harus memutuskan diri dari aktivitas yang baik. Ini tadi menakar ya, menakar. Ini terakhir, biar sudah ini tuntas, bisa pindah ke bab yang lain tentang awaik asyaiton. Kata Imam Ghazali terakhir, apa kata Imam Ghazali? Secara wujud kita bersama mereka, komunitas, namun secara batin kita menyendiri. Inilah makna uzlah yang aku maksud, bukan menyendiri secara wujud maupun tempat. Ini kesimpulannya, secara wujud kita bersama mereka, artinya komunitas, namun secara batin kita menyendiri. Artinya ya tidak ikut hal-hal yang memang menjadi budaya-budaya tidak baik. Inilah makna uzlah yang aku maksud, kata Imam Ghazali, bukan menyendiri secara wujud maupun tempat. Ini termasuk bagian akhir, mudah-mudahan ini sudah kita selesaikan. Insyaallah pertemuan depan Bapak Tatang ini baru kitabnya, yaitu Al-Awaiqus Tsalis Asy-Syaitan. Tantangan yang kedua di dalam menuju Allah adalah syaitan. Nah, syaitan itu membahas syaitan itu kan gaib berarti. Ya, monggo. Ampun nggih. Sampun nggih, wonten sing nambah atau bertanya? Monggo Pak, kalau tidak kita tutup dengan doa. Nggih. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah. Ilmu yang kita kaji ini semata-mata menambah kita untuk senantiasa terus dan terus mendekat kepada Allah, sehingga kita diambil oleh Allah dalam keadaan banyak berbuat ketaatan, yaitu husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb, anta rabbuna la ilaha illa anta. Jadikan majlis taklim ini ya Allah sebagai penebus dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan majlis taklim ya Allah sebagai saksi dan amal soleh kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kami istiqamah di dalam melaksanakan kebaikan di tengah-tengah zaman fitnah ini ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak yang soleh dan solihah ya Allah, yang kelak bisa berdoa memintakan ampun dosa-dosa kami. Jauhkan anak-anak kami dan keturunan kami ya Allah dari pergaulan-pergaulan bebas, dari perzinaan ya Allah, dari minuman-minuman keras ya Allah. Tidak ada yang mampu menjaga kekuatan iman anak-anak kami kecuali Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari saya pribadi ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang barokah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza fastaghfirullah azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.